Python CTF kategori reverse engineering. Reverse engineering Kigenme. Nah, Kigenme ini sebenarnya Kigenme trial saya sudah download dan sudah sedikit mengerjakannya kemarin, termasuk juga yang kategori general udah selesai semua. Kita kategorinya general skill itu udah semua selesai. Kemarin itu nggak bisa selesai yang Rockstar ini sama yang musik. Ternyata Rockstar itu bahasa pemrograman. Jadi sekarang kita coba reverse engineering yang Kigenme ini dia. Kigenme ini coba kita download lagi ya. Copy link address. Nah, di reverse itu sebenarnya sudah ada Kigenme. Nah, ini dia Kigenme trial itu yang ini sebenarnya. Jadi dia kalau kita jalanin misalnya ya, cd reverse Kigen, ada nih Kigen trial. Jadi kalau kita menjalankannya itu Kigen, nggak mau dia. Jadi karena ini posisinya dia itu tidak executable si Kigen, sedangkan si soft itu udah executable. Jadi kalau soft itu kita jalanin, nanti dia dapat langsung flagnya. Nah, secara garis besarnya ini dia membutuhkan Haslip Cryptography Pernet base 64 dan sys ini sih saya yang nambahin teman. Nah, jadi dia sudah ada ngasih tahu nih yang trial kode trialnya XXX. Nah, yang XXX ini yang mau kita break. Jadi misalnya seandainya ada kode trial, ini saya mau roll sih, jadi saya coba matiin ininya dulu ya, biar nggak enak nanti dilihat orang saya merokol. Oke. Jadi ada validate menu choice A, B, C, D untuk memvalidasinya. Nah, ini enter your license key untuk masukin, terus dia cek key-nya ini si usernya siapa, user trialnya siapa. Nah, user trialnya itu si Morton. Jadi itu nanti kita simpan, terus dia ngecek user ini, baru di decrypt full versionnya. Kalau dia benar user key-nya itu sama-sama dengan ini si username trial, enter your license key. Nah, dicek sama dia key-nya itu dia perlu key sama username trial. Jadi dia kalau nggak sama panjangnya dengan key full template trial, panjang karakternya. Jadi panjang key template trial itu adalah key static trial ditambah dengan key dynamic trial sama key part 2 trial. Nah, ini jadi tiga ini jumlahnya. Nah, jadi untuk key-nya itu dia ngambil dari username trial di SA256, di encrypt di apa istilahnya, di hash ke SA256. Jadi bentuknya nanti beda dia. SA256 itu nanti ada kelihatan. Dan dia ngambil indeks ke-4 sebagai karakter pertama, indeks ke-5 sebagai karakter kedua, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada indeks keberapa gitu. Terus dia ngedecrypt full versionnya, UI flow. Nah, di sini full versionnya itu binary yang terenkripsi dengan Pernet block version. Nah, enter the main loop. Jadi dia akan menjalankan ini. Nah, saya sebenarnya sudah bikinin script Python juga untuk cracknya. Jadi ini semacam crackingnya lah. Nah, di sini yang diperlukan itu si username trialnya tadi, terus format
format license key-nya atau yang di sini kita katakan flag-nya. Terus kita ambil lengthnya berapa yang harus di-input, berarti ini length semuanya. Terus mulainya dari mana? Mulainya dari yang ini. Terus sisanya yang mau kita encode itu berapa? Ya ini. Terus yang mau di encrypt itu kan tadi ada indeks keberapa, nanti di sini kita print juga. Terus cara yang hilang itu yang harus diganti itu ini, yang tadi indeks keempat, kelima, ketiga dan sebagainya. Terus di replace yang XXX nya itu, di format lah, jadilah format key. Nah jadi kalau kita jalankan Python 3 solve.py, hasilnya nah ini dia. Kita ambil informasinya dulu, ada 32 lengthnya, pokoknya dimulai dari ini, sisa lengthnya 9. Nah diambil lah yang 9 itu dari indeks keempat nih, 7, indeks keempat itu 7, 5. Nah ini dia. Jadi flagnya yang trialnya key-nya ini, yang license key-nya yang full version itu yang ini, Windows C. Nah jadi kalau kita misalnya kita jalanin nih si Python 3 si keygen.me.trial estimate astral projection. Nah ini dia, enter license key C ting, enter your license key ting. Nah langsung dia sudah terbuat yang baru filenya. Jadi dia udah bilang nih, your license key ini full version return to keygen. Nah itu semacam full versionnya. Oke, C ting exit by, berarti ini udah benar, flagnya adalah yang ini. Submit, dapat 30 poin. Selanjutnya kita coba yang transformation. Wow, encryption. Transformation itu sebenarnya sudah saya download encryption filenya, dan dia tulisannya Jepang, Japanese. Dan dia, you may find some decoder online. Ngapain harus pakai function decoder online? Ini dia cara enkripsinya seperti ini. Nah, jadi kita coba bikin satu script. Katakan juga dia solve.py. Nah, kita coba bikin yang ini namanya cbank. USR bin environment Python 3. Nah, kita coba pakai ini. Jadi inilah codingan untuk dia mengencode. Nah untuk mengencode itu ada, dia bikin karakter join. Jadi dia menjoin karakter, lebih ke sini kali. Nah dia akan ngelooping, ini si sintaksnya dia, dan dia akan ngelooping, ngambil sepanjang flag, dia ngambil dua item, yang ke I sama I plus 1. Oh jadi tulisan Jepang ini satu huruf itu adalah 2 huruf, ngerti nggak? Satu huruf 2 huruf, ngeri ya. Nah jadi dia bikin 2 huruf digabungkan menjadi 1. Nah jadi kita harus encode ini, satu karakter ini jadi 2 huruf. Oke, mari kita mulai. Dia itu yang pertama shifting ya, dia menggeser byte-nya nih. Karakter pertama geser byte, terus karakter kedua byte yang digeser ditambahkan dengan byte yang keduanya. Oke, nah sekarang kita coba, kita ambil aja dulu ya. Nah kita coba buka dulu dia, kita katakan adalah encryption sama dengan open. Kita buka filenya tadi itu si encryption dengan read, terus kita read dia, read aja lah, nggak usah read line itu satu. Kita mau butuhnya bacanya satu-satu. Baru kita looping for si karakter di dalam encryption. Kita coba print
si tulisan Jepangnya itu, aksara Jepangnya itu. Nah kalau kita jalanin dia transformation, coba clear. Nah, kelihatan nggak sih? Kalau kita jalanin misalnya kita pakai Python 3, biar lebih enak sih kita bisa pakai chmod ya. Chmod plus x si solve.py. Nah, jadi kita nggak perlu nulis Python 3, jadi tinggal ./solve.py. Nah ini dia karakternya udah dapat satu-satu ya. Nah gimana caranya kita mendekode satu karakter itu jadi 2 karakter? Nah kita coba simpan sebagai karakter pertama itu adalah si ordinary dari karakter Jepangnya di shifting 8. Nah kalau kita print si C1 nya itu harusnya dia jadi tulisan, jadi ada semacam angka ASCII code. Nah ASCII code 112 99. Nah ini 112 itu kayaknya P ya, Paiko ya, harusnya dia jadi P. Nah untuk menggantinya itu kita pakai CHR untuk mengganti jadi karakter. Nah jadi kalau kita ganti jadi karakter, nah ini udah dapat nih P harusnya di sini I CO CTF. Nah ini nih yang karakter keduanya itu, karakter kedua sama dengan dia kan ordinary flag ditambah, berarti ordinary dari C ordinary dikurang dari kan dia nambah nih shifting. Oh ini di shifting, berarti dia dikurangin dari C1. Dapatnya berapa ya? Kayaknya benar nggak sih? Koma C2 dapat berapa sih? Ini masih ribuan kayaknya. Wih, ribuan. Nah kalau kita C1 kita shifting lagi, shifting 8, gimana hasilnya? 277 28. 277 28. Harusnya dia itu I itu key ASCII-nya itu apa ya? Yang ini nih. Bawah underscore. Harusnya sih dia P itu 111, di bawahnya antara 100 105 kayaknya 105. Nah jadi seharusnya ini dia harus dikurangin dengan ordinary flag pertama shifting 8, berarti tetap juga di shifting. Nah ini agak lebih benar, iya 105 kan kalau nggak salah itu huruf I. Nah jadi kalau kita pakai CHR di sini, kita coba clean, nah bisa kebaca dia jadi Paiko CTF. Nah cuman gimana cara kita untuk menggabungkannya? Oke, kita bikin di sini contohnya adalah plain sama dengan array. Oke. Nah jadi di sini kita bikin plain dot append. Jadi kita tambahkan dia karakter pertama, terus kita append lagi dia yang karakter kedua. Nah baru kita print
karena dia karakter, karena dia masih array nanti bentuknya beda. Jadi dia bentuknya dia itu adalah macam ini nih. Gimana cara untuk menggabungkan ini semua? Kita pakai kayak cara dibikin sama dia itu yang pakai join. Caranya kita bikin dot join semua karakter di dalam plain text menggunakan ini. Nah, jadi misalnya di sini kita bikin join dengan ini kan nggak ada spasi nih, jadi dia menggabungkan gitu. Jadi kalau kita bikin di sini pakai dash, dia akan menjoinnya itu pakai dash gitu. Nah, jadi kalau dia pakai slash, dia akan jadi pakai slash. Nah, kalau kita empty kan, dia akan menjadi penggabungan. Peko CTF 16 bit instead of 18 bit. Ya sih, 16 bit itu jadi dia menggeser karakternya itu jadi banyak gitu. Jadi ini gunanya itu misalnya binary-nya itu 1011. Nah, digeser dia jadi 8 bit tuh. Gesernya ke kanan jadinya nilainya jadi banyak gitu. Nah, gitu. Jadi flagnya itu ini. Mission nambah 20 poin ya, 20 poin. Ini geser shifting tuh agak susah sih. Oke. Coba kita bikin satu folder crack me cd crack me we get kita lihat apa crack me Bezos CC secret. Wow, decode secret road 47 decode. Oh, dia ngegeser nih. 4C in secret index sama dengan alphabet find C in original index print decoded. Choose greatest echo the largest of the two numbers given the user of the program. Oh, user pertama, jadi dia minta input first number, terus dia minta input second number, terus dicek kalau user number yang pertama lebih besar dari user kedua, greatest value-nya adalah yang pertama. Kalau sebaliknya, greatest value-nya value kedua. The number of the positive magnitude is STR. Choose greater. Nah, kapan dia mau ngejalanin si print decode-nya? Ini harus dijalanin. Terus dia cuma suruh milih aja input value ini. Kalau dia lebih besar, wah ngapain ini mah sebenarnya tinggal dia ngapain pakai, jadi nggak dipanggil sama dia yang ini decode secret ini. Jadi sebenarnya ini kita komen semua nih garbage nih, sampah nih ini. Nah, kita pastikan yang barunya itu di si ininya ini decode secret, tapi dia harus pakai secret loh. Secretnya apa? Oh, ini Bezos CC secret. Nah, decode secret kita kasih dia ini. Nggak usah pakai tanda string dong. Nah, udah. Jadi nih ngapain dia kalau eko aja di sini. Nah, jadi kalau kita jalanin di sini langsung misalnya Python string crack nih. Nah, langsung dapat. Oke. Nah, di sini sebenarnya mau dijelasinnya gimana ya? Dia suruh benerin ini sih jatuhnya, suruh benerin codingannya. Nah, cuman codingannya itu ini sudah ada, dia bikin codingan untuk ngedecode-nya menggunakan ini karena dia pakai secret. Terus dia bikin codingan ini yang nggak ada gunanya gitu. Jadi kalau ini kita jalanin dia nggak bakalan sampai ke hit sampai ke sini, nggak ngeprint si decoded ini gitu. Load training. Oh, Java nih.
Ya kan bisa kita sikat nih. Mati takkan cinta. Vault door. Get the file dan kita lihat ting vault door training scanner. Dia minta input password, string input, user input substring di CTF, length input length kurang 1, cek password input, system access granted, vault door cek password equal dengan an object warming up with Java. Dia kan di sini ngambil sama dia. Ting dikurang 1. Jadi passwordnya itu dot length, user input dot length. Input itu pakai scanner. Terus cek passwordnya. Kalau passwordnya dia equals dengan objek, kenapaan objeknya? Coba kita clear, terus kita bikin Java untuk compile-nya. vault.java jadi dodol. Dodol are not accepted with annotation. Harus sama sih jadinya. Oke. Outdoor training. If annotation processing is explicit requested, one error. Min O. Use Java option source file. Oh, terbalik. Ini aja lah. Nah, terus DLS harusnya dia udah ada kelasnya kan. Jadi yang kita jalanin itu vault.training.class ini. Pakai panggilannya itu pakai Java. Aku nggak mau deh. .class cost base Java lang class not found. Masa Java compiler lagi? Masa pakai Java aja udah jalan sih. Ya ini sih dia dapatnya Java. Itu di kelasnya mau ya. Kelasnya itu kan kayak gini nih. Exit Java, order training. Nah, enter for password. Ini mana tadi? Access denied. Paiko GTF access granted. Ini dapat deh. Nama yang terjadi antara speed and fits. There is something on my shop network running NC Mercury, but I can't tell what is can you? What language does CNC machine use? Apa ini CNC machine use? CNC machines ISO certification. Advantage of masa sih apalagi nih CNC nya. What type CNC machine, types of CNC use, dia use nya kan, toolsnya apa nih? Type of tools CNC making apa sih ini CNC nya? CNC machine can be repeated the base of CNC punching line.
numerical control, that cut move material. CNC mesin semua, mesin kayak mesin printing 3D gini semua. Kita pakai di sini apa sih dia? Quit. Komen ke terus. Wow. Oke. GZ. Apa nih G ini? G. CNC machine use G code. Apa nama ada G code? What G code? What is G code? Untuk mesin ini di komputer, nomor komputer. If you interest the programming process, read this article. Waduh, suruh bacain lagi. Rapid move geometric location loh. Jadi dia kalau G00 rapid move to specific coordinate. Oh, cuma koordinat. Coordination. Oh, jadi dia semacam untuk membuat koordinat ini. Keren juga nih mesinnya pakai bahasa ini. Canggih nih M-code, G-code. Wah, susah ini untuk benerin ini banyak begini. G-code nih. Kita dumping dulu aja ya. Kita bikin ke satu file. Kita bikin di folder ini aja ya. Ini CD NKdir apa tadi namanya ini? Speed and fit CD speed and fit NC. Bikin di sini dumnya itu dum 30xt. Oke, mana dia? Ini dumpingnya semua. Nah, ada nggak sih untuk ngedekode-nya dia? G-code simulator. Pasti simulator. Adakah simulatornya? Download. Free. Ini kok ada NC viewer? Kok ada viewer? Apa nih? Online viewer. G-code file bisa diupload nggak? Nah, kan dia gambar kayak gini nih, keren nih. Ya kan, dia jadi gambar kayak gini, keren nih mesinnya nih. Canggih nih, cuy. ncviewer.com, keren cuy. Apa nih? Lah, dihapus. Nah lu. Oh, keren, G-code ROM. Ini apa nih? New file. Open file. Nah, kita open dulu coba file. Bisa nggak sih? Dari desktop. Kayak GTF, reverse, C, speed and fit, dump.txt. Seru. Wah, keren. Pico GTF numerical gimana nih? Kecilin dikit. Kontrol dia bisa digeser. Dapat loh. Wih, keren nih.
Mantap, mantap. Nice, 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 nice. Yuk kita cetak dulu. Windows N, Command N ya. Paico GDF apa tadi ya? Numerical ya. Numerical itu kan 31. Numerical underscore control underscore 84 D2 D117. Keren ya, keren. Nice. Nice. Keren. Canggih. Mantap loh. Mantap. Nah, ini kalau ada orang yang bisa balik pelajaran, keren nih mesin option.